juga masih, Fanny udah masih Fanny udah di-ban, Fanny udah di-ban. Dan ya Guinevere? tentunya Guinevere yang belum terlihat tadi juga dari game yang pertama yang nggak di-ban sama sekali. Nggak jadi Dan opsi. bahkan nggak di-pick juga GGB. Wait, Joy-nya di-ban oleh teman-teman dari Onyx padahal mereka di first pick. Oke. Menandakan kalau mereka emang ya dari awal nggak mau main dengan Joy. Nggak mau kasih juga ke arah Bigetron tentunya. Dan yang mungkin membesar kemungkinan, memperbesar kemungkinan kalau mereka ingin mengamankan Nolan. Probably ya, Nolan kembali untuk Kairi ini masih besar peluangnya untuk first pick mereka kalau Tidak di-ban. ya jika tidak masuk ke fase bedding terakhirnya nih dari teman-teman Bigetron, tapi mempertaruhkan juga dari sosok Angela sebetulnya ya yang bisa aja open. Dan terlepas mengingat ini jadi concern juga di bedding sebelumnya. So we'll see. Dari satu hero terakhir yang Nah, Ini ini juga jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini juga Beli nih ya. fleeting time di Selena. Si paling spam. penting tuh ultimate Selena tuh. biar spam, biar spam. Tapi ada yang sering ngasih info begitu Gon masalahnya. Alice no ulti, Selena no ulti, Roger no ulti. Tuh mending kayaknya boleh sih dininjain kayak gitu. Berat itu. Ghosting boleh ya, Ya kita sih di ghosting yang gak ngasih apa-apa sih. info kayak begitu boleh sih dininjain sekali aja gitu loh. Biar ada efek jeraknya gitu minimal. Benar. Dan Tapi namanya kalau dari aset terkini Loh, itu ada Guinevere. Nolan Ada yang ditutup. Guinevere. Nolan Guinevere. tertutup first pick Guinevere Guinevere kayaknya. first pick kah? Kayaknya sih dari Onyx ya. Guinevere first pick untuk flexible pick. Yang biasanya kita melihat flexible pick dari Onyx itu di second pick, sekarang mereka menunjukkannya di first pick. Mhm. menarik. Apalagi ini masih fleksibel ya, kita Ini belum masih melihat memproses loh. ya. Wah, Kaca proses Onyx, banget, itu masih dia. proses banget. Masih memproses banget ini Bisa apa yang ada tadi di tangan Keyboy terlihat bisa. atau Kairi. Kalau misalkan di tangan Keyboy dia akan membawakan flicker, jadi spatial migrationnya bakal jauh banget loncatannya. Dan Angela juga muncul kali ini sebagai pick dari teman-teman tim Bigetron Sons. Berarti benar adanya kalau sekarang Luna Ombotak Oi. akan bermain dengan hero yang sangat-sangat ofensif. Tapi dengan Martis, artinya spatial migration itu nothing. Karena udah pasti bakal ada yang namanya Mortal Coil untuk menghindari hal tersebut. Ya itu asal juga disimpan ya Be. Mortal Coil-nya nggak boleh asal dibuang gazarnya. Dan kalau kita ngelihat di sini ada Onyx. Responnya langsung Matilda. cukup simple yang berarti fleksibilitas Guinevere ini udah nggak terlalu terlihat. Ya. Matildanya aja nih yang menjadi pertanyaan. Apakah mid, apa roam? Aku Yang malah 80% roam. Roam. Ini 80%. 100% di tangan Keyboy loh. Dan aku Track malah recordnya. mikir tadinya ini picknya bukan ke Cloud, Oke. tapi menuju ke arah dari Novaria. Oke. Kebetulan kita tahu sendiri bagaimana besarnya hitbox ketika dikombinasikan dengan spatial migration. Itu akan membuat nantinya Guinevere makin mudah juga untuk menimbulkan efek stunnya. Ya, itu dia. Tapi kita lihat terlebih dahulu concernnya memprioritaskan pilihan hero dari SCW. Dan satu hero selanjutnya nih dari teman-teman Bigetron. Bakal coba untuk secure karya match up dengan Cloud-nya. Dan Iritel ya nampaknya tuh di sana. Iritel. Yes. Hero yang paling aman untuk laning berhadapan dengan Cloud dan ditambah dengan adanya Angela. Jadi dia nggak perlu takut kalau seandainya untuk urusan movement speed. Dan juga bagaimana ketika dia di-engage dengan menggunakan burst damage. A Flask of the Oasis adalah jawaban dari kedua belah tim. Hanya saja perbedaannya untuk kali ini Angela, apakah dia akan langsung mengamankan ke arah dari Foto. Flask of the Oasis itu sendiri. Karena fleeting time di first item pun tidak buruk karena mereka punya Martis. Aku setuju. Sebenarnya lebih ke arah fleeting time mungkin ya. Tapi dengan adanya Irital itu juga membuka fleksibilitas dalam memilih spell. Setuju. Bisa memilih sprint dan dengan ancaman Guinevere, dengan ancaman Matilda, itu bisa membuka opsi juga untuk Purify yang diamankan. Dan mari kita masuk ke fase ban yang Wah. kedua di mana Valentina tentunya. Kali ini sudah ada sedikit insecure ya. Ini Iya. Matildanya masuk kemana memang 80% ke arah roam tapi Hero Sun sendiri yang akan berusaha ditargetkan. Ya, pilihan hero untuk mempersempit Suns punya masih ada Novaria tadi kalau tidak masuk juga ke list band dari pilihan hero terakhir teman-teman Bigetron karena Arlot. Ini yang dihindari juga terkait nantinya bagaimana korelasi dari hero yang punya sisi lainnya. Karena kalau ngomongin atau bicara soal Angela, ya ini erat hubungannya dengan Luna Ombotak. Tapi masih cukup fleksibel juga untuk di area mid lane kan. Ya, tapi kalau misalkan kita berbicara hero-nya Syndra juga belum muncul sampai dia. dengan saat ini. Sehingga menandakan bisa jadi last pick-nya malah menuju ke arah Syndra sebagai mid laner. Dan nantinya XP laner yang akan diperebutkan ini dia, Terisla Yuzong masih open. Menurutku ini bakal menjadi menarik. Karena kita tahu sendiri, untuk boots dengan Terisla-nya tadi udah works banget di game yang pertama. Baxia di ban, menandakan bahwa kayaknya Buzizio juga concern banget dengan kehadiran dari Baxia yang masih bisa difleksibelkan. Karena kita tahu sendiri Matilda Baxia ini gila men, rusuhnya luar biasa. Dan ditambah juga ini mereka sudah mengkomit ke arah Angela yang kalau dengan adanya Baxia ini
pasif dari Baxi aja udah menegasi regenerasinya dari sisi Angela. Jadi Ya, gara-gara Baxi Mark ya. dengan puissance-nya, dengan pasifnya tentunya ingin dihilangkan opsi tersebut dan cukup straightforward juga di mana mereka Onyx ini menghilangkan hero-hero yang cukup masif dalam crowd control ditambah juga support. Karena balik lagi kombinasi Angela, mid, roam, Minotaur itu juga masih sangat-sangat possible. Ya, dan ditambah dengan kita tahu sendiri di sini cewek membawakan Cloud. Jadi kalau bertemu dengan Minotaur, Cancel. Storm-nya aja itu bakal bisa meng-cancel Blazing Duet. Gimana dengan Minon Fury? Jadi udah ada 2 cancellation. Dan untuk sekarang, tentu hero dari Black akan lebih aman. Sehingga membuat Syndra jauh lebih fleksibel ketika nanti Sun sudah memunculkan hero-nya. Tapi kalau misalkan Matildanya ini jadi mid laner seperti yang tadi Goni mention. Dengan 20% Matilda jadi mid laner menurutku memang entah kenapa damage dealer yang akan dikeluarkan juga cukup mengganggu lini depan. Hanya saja ini dia ancaman untuk lini belakangnya lumayan banyak untuk Onyx sehingga membuat lapu-lapu jadi pilihan yang sangat-sangat oke. Alright, Khalid ya. Khalid di sini menjadi pilihan pick selanjutnya. Backline dibalaskan juga dengan backline nantinya dari sosok Boots. Dengan ranking Sandstorm Flicker yang tadi sempat dimention juga dibahas di awal. Di mana hal tersebut bisa dimaksimalkan. Tapi Kadita. Wait, ini hero power. Kadita Sans. Ini Kadita Kadita Sans. Sans, ini hero power. Tapi kita tahu banget kenapa Kadita sekarang udah mulai jarang di-pick. Ya karena alasannya adalah item Foto. terbaru. Ya. Flask of the Oasis. Flask of the Oasis. Yang membuat hero-hero burst damage itu kayak langsung ke cancel secara nggak langsung. Gimana caranya Sans untuk memanipulasi Flask of the Oasis tersebut? Atau jangan-jangan yang dia cari malah Angelanya. Biar Angelanya nggak bisa menimbulkan efek tersebut kepada teman-teman dari Bigetron Sons. Ini bener-bener jelas di mana dengan ada Guinevere, dengan ada Matilda dan bahkan Kadita. Ini bush control, semak-semak kontrol dari tim Onyx ini bener-bener masif Kuat banget. banget. Dan Bigetron mereka nggak bisa asal buka map, mereka nggak bisa asal cek-cek bush. Karena mereka bisa di burst begitu aja dengan crowd control yang masif juga. Ini bener-bener berbahaya dan tadi udah komit lapu-lapu nyari backline. Sekarang pertanyaannya, siapa backliner dari Onyx? Dan Tidak ada. backliner dari Onyx gak ada lagi 5 hero yang bisa Maju. nembus ke depan. Tapi last picknya adalah Akai untuk membubarkan bagaimana Onyx dengan masifnya kendali terhadap rumput yang nantinya akan hadir di Land of Dawn. Akai, Roamer yang sepertinya akan muncul di sana dengan mid laner yang kali ini akan menuju ke arah Angela dari Bigetron. Utility power ini dia explore yang tadi udah dibahas juga oleh Profesor KB di awal ya terkait bagaimana perkembangan dari Om Luna Botak. So kita akan lihat ini menjadi satu sosok nantinya untuk mencari blind spot yang dimana nih posisi aman dan nyaman. Nah, terkait bagaimana nanti momen demi momen dimaksimalkan oleh sosok Kadita yang dimainkan oleh seorang Sans. Ini bener-bener intens banget. Ingat match point untuk tim Indonesia. Yap. Match point untuk tim Landa Kuning Onyx tentunya. Dan mari kita lihat bersama-sama apa yang akan terjadi. Apakah 2-0 atau malah teman-teman dari Bigetron Sons berhasil menyamakan kedudukan, memaksakan game yang ketiga tentunya. Welcome to the Land of Dawn. Dan Taman Ismail Marzuki, terima kasih. Tepuk tangannya, mari kita dukung tim Landa Kuning. Ya, itu dia. Mari kita berikan support penuh. Yang ada di rumah juga jangan lupa untuk semarakan hashtag sekarang Indonesia. Karena kita akan melihat perjalanan dari teman-teman Onyx. Ada berita segar dengan 1 agregat poin. Terlebih lagi komposisi yang sudah diamankan. Buzizio di sini udah mulai dipantau habis oleh sosok Keyboy dengan Matildanya. Sedikit rugi sekitar 5-6 detikan tadi kalau misalkan dihitung-hitung. Karena kebetulan udah ada reset yang terjadi dari Buzizio. Tapi ternyata Keyboy terpaksa untuk mengeluarkan flickernya ketika dia hanya memiliki 1 buah Soul Bloom. Belum memiliki skill keduanya Guided Wing, jadi dia nggak bisa melakukan escape maneuver. Ya itu dia, masih cukup safe ya bisa dibilang. Perjalanan agresivitas yang mau coba untuk di-create dari kedua belah romer. Belum ada singgungan juga, nampaknya kalau bicara soal pattern jungle dari Buzizio dan juga sosok dari Kairi. Tapi menilik dari arah sisi emblemnya. Emblem mungkin menuju ke Athena City. Dua-duanya juga bermain dengan sangat defensif. Tapi tidak melupakan bagaimana perbedaannya di sini dengan menggunakan agility dan juga dengan menggunakan quantum charge sebagai salah satu booster. Ya. Agar tetap bisa melakukan escape ability. Tapi lagi dan lagi ini Wah. movement 2 mans dari Bigetron Sons menuju ke area bottom lane. Ini bahkan kalau kita lihat di delay level 4 dari seorang Martis tentunya akan membuang waktu yang cukup banyak sebelum turtle yang 10 detik lagi. Tampaknya akan hadir di Land of Dawn dan mari kita lihat masih pressure Kairi mulai masuk Mortal Coil pun di commit dan Buzizio menyerah menggunakan retributionnya menandakan netral objektif pertama 95% akan jatuh ke tim Landa Kuning. Daripada nggak dapetin level 4, nggak dapetin decimation. Kayaknya di sini
kalau misalkan kita saksikan dari Buzizio, ada penanda atau sinyal bahwa dia lebih mengoptimalkan kepada level keempat dan membiarkan turtle setupnya diamankan. Tapi dengan seperti ini, Keyboy akan jauh lebih dalam melakukan invade dan bahkan sudah mulai hadir boots-nya di sana. Wow, bahkan ini benar-benar full pressure 2 menit kali ini oleh tim Onyx di mana Bigetron Suns gila terpaksa Martisnya rotasi ke atas terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang napas. Wah ini wasting time banget ya tentunya, mengingat fokus dari Buzizio adalah meng-unlock skin. Tapi it's Onyx time, ini dia keramaian yang sudah ada di Taman Ismail Marzuki juga. Tapi masih tidak luput dengan Keyboy di sana yang udah mulai memberikan satu buah trigger dengan area 1 Circling Eagle. Wah gila luar biasa tuh ramainya tuh di Taman Ismail Marzuki teman-teman. Asli. No. Akhirnya udah reda ya hujannya ya. Iya. Ini nih tadi nih yang M5 Dead ya. Iya benar. Tapi lihat udah ada gerakan. Bravest Fighter tampaknya sudah dibuka dan Boots tampaknya menggunakan ultimate dari Khalid Raging Sandstorm sebagai defensive maneuver. Dan ya 3 menit kali ini masih even bisa dibilang memang secara ekonomi dipegang landa kuning. Namun Bigetron Suns masih punya counterplay tampaknya. Ya 1000 ya network lebih in total dipimpin oleh teman-teman dari Onyx. Belum ada first blood again yang masih bisa diciptakan. Dan teman-teman dari Bigetron Suns memiliki PR yang cukup berat tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan bisa dibilang setidaknya berfokus untuk mencari kompensasi terlebih dahulu. Ya kompensasi entah dari point kill atau objektif karena makin lama game berjalan. Entah kenapa ini membuat Bigetron Suns semakin lebih under. Apalagi semenjak mereka melepaskan turtle yang pertama. Haskell memang menjadi core item tentunya untuk Super UPA. Tapi next itemnya harus dia cari secepat mungkin dan bahkan harus grouping dengan teman-teman dari Bigetron Suns lainnya. Kebetulan kalau kita melihat dari bagaimana di area bottom lane, out of nowhere sudah ada Raging Sandstorm juga. Oh, Hard Guard berhasil menyelamatkan Black, tampaknya masih bisa flicker juga. Dan kali ini Onyx mereka gagal secure kill dan langsung berotasi ke arah atas karena tentunya netral objektif di line of dawn segera hadir. Hard Guard save the day ya dari sosok Syndra yang akhirnya menyelamatkan nyawa dari seorang Black. Tapi nampaknya Luna Om Botak setelah menjadi informan harus kembali dipukul mundur. Tapi nampaknya di turtle yang kedua ini agak berbeda dengan turtle sebelumnya, namun Orange out. Oh my god, kali ini Wah. Circling Eagle masuk naik menangkap 2 member Bravest Fighter. Oh, heavy spin mengusir 2 member dari Onyx. Tapi lihat netral objective controlnya Kyrie berhasil mendapatkan turtle-nya. Blazing 2 dibuka dan Buzizio menjadi korban pertama di map kali ini. Black berusaha kabur tapi mau kemana? Tim Onyx semua langsung mendapatkan buah poin kill. Oh, Boots dengan Raging Sandstorm Flicker yang mendapatkan 2 member dan cewek secure kill. Wow, 3 korban jiwa ditukarkan ke area 1. Ini masih belum bisa dibilangkan pertukaran yang cukup adil bagi anak-anak Bigetron Suns. Apalagi mendapatkan turtle objektif setelah Bigetron Suns memegang kendali dari turtle tersebut. Buzizio yang tidak berhasil untuk mendapatkan retribution battle-nya. Kali ini harus mengurungkan niat kembali untuk melakukan teamfight paksa dan 2 bahkan. Dari segi turtle objektif yang diamankan oleh Onyx membuat mereka jauh lebih snowballing dengan point kill yang mereka dapatkan. Dan bahkan untuk sekarang cewek dengan Blazing duetnya sudah sangat mengerikan sekali. Demon Hunter Sword sudah di tangannya. Dan tidak kaget kalau saat ini nanti snowballing effect ini akan menimbulkan efek baru. Terutama untuk Super UPA karena Super UPA tidak join team fight. Dia butuh Win of Nature tapi di satu sisi dia juga butuh untuk mendapatkan snowballing effect-nya Boots. 1 versus 3. Kita melihat Boots sang Khalid menahan 3 member dan tampaknya di area lain Syndra menjadi korban selanjutnya ditukarkan oleh Boots. Tapi lihat dari tengah, Black hilang begitu saja. Set-upan yang sangat manis oleh keempat member dari Onyx. Titik tempur. Yes, itu dia. 2 move secara bersamaan Bigetron Suns kehilangan kendali mereka ketika teman-teman dari Onyx ternyata melakukan invade terhadap mid lane-nya. Dan itu dia trade kill yang sangat-sangat worth it. Ya. Boots langsung menarik 3 pemain, 3 source skill yang mahal harganya dengan heavy spin sebagai pembuka dari Bigetron Suns dan membuat mereka terpisahkan dari segi team fight. Agresivitasnya masih coba untuk terus dilakukan oleh teman-teman dari Onyx, terpantau dengan adanya diawali dengan guiding win yang ini aja udah bisa jadi teori ancaman loh. Setiap ada sosok dari Keyboy. Ini yang ngebuat teman-teman dari Bigetron Suns mengambil langkah mundur beberapa meter untuk memfokuskan terkait bagaimana setup manuver mereka di Itu dia. Ditambah dengan Circling Eagle. selanjutnya. Dari tadi open map-nya benar-benar luas banget. Asli. Dan entah kenapa kalau kita melihat dari Onyx itu sendiri, sekarang mereka ingin mendapatkan perfect turtle ditambah dengan Boots
yang gagal untuk di-ganking kembali. Oke. Walaupun harus kehilangan objektif, tapi harusnya ada trade yang bakal mahal harganya sekarang. Wah itu cepet banget, apalagi di sisi bawahnya turret yang sempat dibawa di area top lane di mirroring juga oleh sosok cewek. Jadi pertukaran yang dicari ada di bawah oleh Bigetron Soft masih belum bisa untuk mengupayakan untuk memulihkan keadaan, tapi Black nampaknya sudah mulai dibekuk. Ada Heartguard yang masih belum keluar ya. Dan nampaknya teman-teman dari Onyx masih cukup untuk trigger disiplin. Buzizio join fight. Oh, Blazing Duet dari cewek tampaknya sudah mulai masuk ke area dan nangkap yang besar. Menghilangkan Luna Om Botak. Kiboy menjadi pertukaran dari cewek. Kali ini masih belum bisa bertahan. Dan 2-1 akhirnya Bigetron Sons berhasil mendapatkan trade yang memenangkan untuk mereka. Tidaknya ada point shutdown di sana Profesor KB. Iya, point shutdown yang cukup mahal dan at least mereka mendapatkan sebuah trade yang akhirnya menguntungkan. Tapi kalau kita lihat dari itemnya sedikit Cipi, kalau kita berbicara bagaimana Blade Armor yang kali ini bekerja sangat works bagi Kairi, tapi kita juga harus sadar bahwa ada Huskclaw dan Berserker Fury dari Super. Damage deal kritikalnya akan sangat tinggi sekali. Membutuhkan Wind of Nature untuk cewek ketika dia ingin bermain dengan Blazing Duet di tengah-tengah teamfight dari Bigetron Sons. Tapi ingat juga, Wind of Nature itu akan tembus dengan Decimation. Dan dalam bentuk true damage, hal tersebut tidak akan bisa diaktifkan untuk Wind of Nature. Dan bahkan Buzizio selesai dengan Blade Armor, jawaban atas cewek dengan DPS tingginya Cloud. Iya, ditambah lagi di sini kalau bicara soal Super UPA, berbeda dengan game sebelumnya, masih punya posisi yang cukup safe juga dengan tidak terpick off. Jadi bisa jadi late game insurance. Tapi Kairi berhasil menangkap 3 member tadi dan lihat damage-nya belum mulai masuk dan Guiding Wind. Oh my god, berhasil menyelamatkan Kairi. Luar biasa gameplay Megadin, bahkan dibalikan oleh Suns. Cewek secure kill Bigetron, 1 member hilang, mereka terpaksa mundur. One last hit, Kairi still survive dari counter setup yang dibentuk oleh teman-teman dari Bigetron Sound dan bahkan di outplay. 1 turret di area bawah pun harus dibawa dan berhasil disecure oleh sosok Boot di sana. Iya, dan untuk sekarang Holy Crystal dari Suns, ini dia sebuah jawaban atas Flask of the Oasis. Dia paham gimana caranya menunggu momentum. Sebelum nanti Flask of the Oasis-nya aktif, hilangkan dulu lawannya. Sehingga nantinya Syndra nggak bakal bisa bersinergi dengan teman-teman dari Bigetron Sons lainnya dengan menggunakan Angela. Ya, dan kalau kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Sons tidak mau mengambil resiko terlalu dalam untuk melakukan team fight di area sisi Lord dengan perbedaan network yang cukup timpang. Mereka memilih untuk mempersiapkan defensive manuver nantinya di Lord pertama. Tapi ingat di Lord pertama yang sebelumnya aja dampak yang ditorehkan oleh Onyx besar banget loh. Iya, dampak yang ditimbulkan memang besar, tapi untuk sekarang Bigetron Sons memiliki early advantage yang sama rupanya dengan Onyx. Beda dengan game yang pertama, karena kalau kita lihat dari instant replay, pertukaran yang terjadi sekarang bukan lagi pertukaran yang kayak 1 ditukar sama 4, 1 ditukar sama 3, enggak. Tapi intinya cuma 1 pick off, and then mereka udah disengage. Onyx paham gimana caranya untuk mendapatkan keuntungan walaupun mereka dalam keadaan yang sedikit tertekan gara-gara Bigetron Sons dapetin 4 poin kill dari tadi. Dan sekarang, dengan Lord Advantage yang didapatkan oleh Onyx, mereka akan lebih banyak mendobrak objektif terlebih dahulu, tapi tidak mau memaksakan bagaimana kehendak mereka menuju ke arah high ground, karena ingat mereka akan berhadapan dengan Super UPA dan Iritel. Ini memiliki power yang sangat luar biasa, apalagi kalau misalkan dia dalam keadaan heavy crossbow. Ini tingkat defensive manuvernya masih cukup tinggi dan belum boleh untuk dipandang sebelah mata. That's why mereka cukup disiplin, hanya ada circling eagle aja untuk ngebait sebetulnya. Dari beberapa research yang dimiliki oleh Bigetron Sons, tapi lihat wave minion di kloter kedua. Kairi mulai masuk, tampaknya heavy spin pun tertrigger. Masih belum ada korban jiwa dari kedua belah pihak, hanya base turret-nya saja yang menjadi incaran. Dan teman-teman dari Bigetron Sons kali ini masih mampu mendefend 2 base turret. 1 di area bawah tampaknya harus hancur dan Kairi mulai masuk. Masih belum mengenai nyawa dari seorang Marchis, tapi ya Bigetron Sons good defense. Setidaknya 1 struktur bangunan base turret di sana bisa diamankan ya. Dan untuk gold difference masih cukup timpang dipegang oleh teman-teman Onyx, tapi masih mau coba untuk dilantunkan untuk serangannya. Knockup, burst damage luar biasa, Buzizio hilang, Blazing Duet dari cewek tampaknya belum berhasil mendapatkan 1 buah point kill, tapi tampaknya Black kali ini masih bisa kabur dan tampaknya mereka harus merelakan struktur di area atas juga. 2 base in total mengarah ke area terpangkas habisnya dari arah base turret. Dan benar saja, 1 Lord memberikan dampak yang luar biasa besar, Profesor KB. Ya, menuju ke arah gold lead yang lebih jauh lagi, Kairi memiliki 1 buah Queen Swings. Yang membuat dia makin lebih sulit untuk di burst down, apalagi kali ini Spatial Migration-nya ready. Dan bahkan ada Suns di belakangnya dengan Rogue Wave yang aktif. Ini akan membuat Bigetron Sons terpaksa untuk melakukan teamfight 5 lawan 5 di dalam area high ground-nya sendiri. Dalam keadaan lihat Boots dengan burst
damage-nya begitu instan ke arah Syndra. Solo kill dan itu bener-bener luar biasa. Padahal pakai concussive blast tapi luar biasa Ya, damage-nya. udah selesai dengan Malefic Roar, dengan adanya si Halberd juga. Sehingga membuat Flask of the Oasis tidak begitu efisien di tangan dari Syndra. Yep, apalagi dengan adanya tambahan power dari sosok Sans yang udah ngambil karya Holy Crystal. Keyboy tentunya. Gokil. Dengan menggunakan recall yang sangat on point sekali di sana. Membuat gerakan dari Bigetron Suns sedikit terhalau, terdinai tentunya. Dan gak bisa untuk keluar dari area dalam high ground mereka. Suns bahkan memicu dengan menggunakan Thalassophobia, pasif dari Kaditanya itu sendiri. Dan membuat Kairi memiliki waktu yang begitu luas, begitu banyak untuk mendapatkan objektif terhadap Lord. 10.000 ya gold different in total yang ngebuat Bigetron Suns gak mau lagi mengambil resiko untuk setup di area Lord. Terlalu besar resiko yang diterima nantinya. Dan lihat juga bagaimana Boots menyelesaikan Blade of Despair-nya. Iya. Ini akan menimbulkan efek yang begitu mengerikan dengan Raging Sandstorm, flickernya ready, kombonya pun banyak. Ada Spatial Migration dari Kairi juga sehingga kita harus melihat combo seperti apa yang akan dibawakan oleh Onyx. Apakah di push terakhir knock up ke arah 3 member. Bravest Visor dibuka begitu saja. 3 minion masuk. Langsung kita lihat teman-teman. Oh, Aburutsi Gio masih bisa kabur tampaknya. Tapi damage-nya tentunya mulai berasa dan Black menjadi korban pertama. Base-nya. Luna membatak dan base terbuka. Bebas dan Onyx. Mereka mampu clean sweep. Representasi dari Brazil 2-0. Oke, Bigetron Suns berhasil dibuat untuk bertekuk lutut dari Onyx yang mengamuk untuk match pembukaan mereka dan bahkan clean sweep 2-0 for sure. Again, mereka tersetir kembali di kali kedua Profesor KB. Dan bahkan combo maker dengan menggunakan Raging Sandstorm Flicker itu yang tadi sempat aku mention Cipi. Karena Yes. flickernya ready dari tadi. Dan Boots nggak pernah menggunakan flicker itu hanya untuk escape. Dia selalu menggunakan flickernya untuk offensive. Wah, ini dia situasi terkini untuk nobar ya di Taman Ismail Marzuki tentunya. Indonesia, Luar itu biasa. dia. Teman-teman yang hadir di Taman Ismail Marzuki memberikan semangatnya tentunya dengan barusan aku cukup kaget ya. Oke. Luar biasa. Dengan ramainya teman-teman yang hadir di depan dari truk Yuzong kita. Yoi, Benar, di tim. ini rame banget loh. Rame banget. Luar biasa. Waduh gila Gokil antusiasnya, banget. Wih, supportnya kalian. Pakai batik. Hihihi. Keren banget. Serius, banget, keren banget, luar biasa. Ini dia tapi ada, wow, ini baru hari pertama loh. Milestone sudah reached. Wow, 1 juta penonton. Ya, Langsung gak sih bukain game? langsung bukain Gokil. Langsung game. bukain game. Oh, sabar. Oh, belum dicatat kayaknya. Itu kodenya kayaknya tadi belum dicatat. Ayo, Ya Nggak kan? sempat. langsung. Nggak sempet mereka. Kayaknya baru bukain game mau masukin kodenya tapi ternyata tiba-tiba udah di ini. Udah ready, tapi Udah masih balik bisa. lagi. Ya, tapi kalian ini ya, apa namanya, sama yang lain juga yang nonton kan, berebut sama yang lain karena kita Iya. ini baru hari pertama antusiasme di M5 ini Luar udah biasa. sebesar itu loh. Ini benar-benar terlihat di mana kita semua tentunya sebagai viewers juga sebagai penikmat Mobile Legends ingin Indonesia jauh sampai kalau bisa ke Amin. All Indo Final Amin. sebenarnya Amin. masih bisa. Dan ya meskipun Gifam tadi kalah tapi tampaknya Onyx berhasil memenangkan di grupnya melawan BTR dengan 2-0 cukup telak. Ya, apalagi kalau kita berbicara Indo Final, ini udah pernah terjadi di ajang MSC 2019 Ya. dan di Filipina juga. Di Filipina. Makanya ini aku sangat percaya diri sekali. Mudah-mudahan Dengan Onyx dan bisa. juga Geekfarm. Ya walaupun Geekfarm tidak mendapatkan hasil yang sama dengan Onyx yaitu adalah clean sweep di match pertamanya. Tapi setidaknya dengan Onyx mendapatkan clean sweep di grup A mereka akan lebih percaya diri untuk mengamankannya. Ya setuju Wih. banget. Dan kelas tentunya untuk Ya. Keyboy di mana 2 game. Dua game. Gokil. Berhasil dengan 2 hero yang berbeda juga. Tigreal berhasil diamankan dan juga Matilda di game yang kedua. Dan wow, kill participationnya nyaris perfect. Yep, perfect angka ya, 93% dengan foto yang udah dibahas berkali-kali juga. Masih cukup respect dengan adanya NOD dan Enchanted Talisman untuk itemnya. Ya, dan kalau kita berbicara bagaimana MVP highlight kali ini di replay kita yang akan ditunjukkan tentunya dari game yang kedua. Kita beberapa kali memperhatikan bagaimana mungkin teman-teman dari tim Onyx Onyx. ini lebih percaya diri ketika berhadapan dengan bagaimana line up dari Akai Roamer yang memang covernya ini minim banget dan Asli. entah kenapa ya Syndra ini 2 kali loh dia terculik for nothing. Nih yang pertama di mid lane tadi kan. Yang tiba-tiba dia kena dive in dengan menggunakan Blazing Duet. Tapi yang kedua ketika berhadapan dengan Boots. Di bagian top lane kalau Goni masih inget Ya. kan sama Cipi masih Iya, inget. iya. Tiba-tiba dia kena 2 kali slash
dengan menggunakan Desert Tornado, hilang. Langsung. Miskalkulasi. Itu mentah miskalkulasi atau Flask of Disease-nya tidak aktif, lagi cooldown atau sejenisnya. Karena yang aku lihat tadi, itu kayaknya Syndra gak perlu untuk dia tuh ngezoning si Boots. Apalagi kita tahu sendiri Boots-nya tuh udah selesai dengan Malefic Roar. Ya, dan to head-nya juga nggak equal ya. Nggak Lihat equal. Syndra merupakan satu hero utility yang tugasnya memberikan support. Dan ini udah Setuju. terlalu eksplosif sih damage yang diberikan oleh Wah. Onyx. Udah Dan pecah banget. Satu hal lagi Cipi yang mungkin kita lupakan bagaimana dominasi dari Onyx yang masih sama-sama kuat Gokil. banget di early game. Yap. Dan menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang bisa menutup gamenya, eksekusi gamenya itu nggak perlu dengan finishing touch yang begitu banyak. Ya, ya. Mereka tinggal snap, ya flicker berapa kali, 2 kali, 3 kali, cukup. Onyx terbaik di kelasnya sih memang. Kita lihat Wah, setuju. bagaimana follow up dari Keyboy sosok EXP-nya yang memang ketika into itu bakal jadi momen pecah tersendiri buat tim lawannya. Ini bener-bener lagi dan lagi seperti di game yang pertama, kualitas tim Onyx terlihat kekompakan, Terlihat banget. koordinasi, di mana mereka disiplin juga ya, di mana aduh bener-bener Kalau berbicara disiplin pas nih Gon, banget gitu loh. kalau berbicara disiplin, aku mau mention bagaimana cara mereka untuk memanage in-out-nya tanpa Oke. adanya overextend resource. Oke. Jadi mereka tuh kalau masuk satu, mereka tuh bakal ganti-gantian untuk agroin turretnya. Jago. Jadi mereka intinya ya udah kayak Keyboy keluar dengan menggunakan Guided Wing, tarik satu pemain, kena 1-2 hit, keluar lagi, ganti-gantian, masuk lagi ke dalam. Dan itu yang membuat teman-teman dari Bigetron Son sangat kesulitan sekali untuk mencari targeting untuk mereka sematkan menjadi point kill. Dan untuk point kill yang 4 kali ini, yang tadi aku sempat mention kalau sebenarnya Bigetron Son lumayan melawan. Itu terjadi pun di early game dan ketika perfect turtle tercipta untuk Onyx, kita tidak melihat bagaimana keunggulan yang bisa diamankan oleh Bigetron Sons menuju ke arah teman-teman dari Onyx. Ya sih, itu udah buyar banget ya. Even Setuju. tadi sempat gue bahas Super UPA ini bisa jadi satu late game insurance, tapi berbeda ketika mereka kehilangan objektif netral di Lord. Yap. Lord itu udah merubah capability dari Bigetron untuk bisa merenggut game for everyone-nya di pertengahan tadi. Karena kalau kita lihat juga untuk team fight participation, sebetulnya angka yang ditorehkan oleh Super OPA tinggi banget. Cuman itu ketika tuh. udah masuk mid game, udah jadi incaran Udah beda dari masa kan? Onyx. Udah beda banget dan Super UPA terkena zoning sama 2 pemain, Kyrie dan juga Keyboy. Itu dia. Karena Keyboy udah tahu kalau seandainya tugas dia utamanya adalah bagaimana meng-engage Ya. lini belakang sekalipun itu lini depan. Yang penting ngasih ke efek knock up airborne-nya. Karena efek knock up airborne aja bisa menimbulkan efek traumatik agar Kyrie-nya langsung bisa jumping ke tengah-tengah. Asli sih ya. Bahkan ada satu momen tadi Kyrie hampir ditumbangkan, tapi out of nowhere bisa diselamatkan dengan Matilda Airlines dari sosok Tilda Airlines. Keyboy Ya save the day. teman-teman, tadi kita sudah melihat si Grill juga di in-game. Buat teman-teman juga nih yang udah pada punya M5 pass ya kan, M5 pass ini mungkin teman-teman langsung bisa cobain di rank games. Grill benderanya diaktifin biar dapetin EXP yang lebih banyak lagi ketika ngerank. Biar kalian semakin dekat lagi sama Yuzong M5 gak sih? Wah setuju, yang prime lagi. Yang prime bro, aku baru dapat yang satu soalnya. Bener, ini bener-bener luar biasa. Skinnya juga bagus Luar banget biasa, desainnya. Goni, luar biasa. Dan tentunya ini akhir dari day 1, day 1 untuk fase M5 group stage tentunya. Dimana kita lihat hampir semua tim beraksi tapi tentunya belum semua. Dan untuk kalian misalkan dukung Dick Fam ya tentunya kasih support lebih lagi dan buat kalian dukung Onyx. Atau bahkan mungkin tim lain, gak apa-apa kasih support dukungannya terus. Dan wow ini gak berasa ya, udah 4 match. Udah 4 match dan ingat ini best of reset semuanya. Gak berasa 2-0 banget semua. dari terang sampai malam Loh nih. iya juga ya. Nah, itu dia, tapi 2-0. Nah tapi ini dia yang akan mengubah bagaimana grup standings kita. Karena dari match pertama aja di hari yang pertama. Ini semua grup akan bermain. Grup A, B, C dan juga grup D. Yap. Karena mereka masing-masing untuk setiap grupnya hanya akan bertanding 1 kali dalam kurun waktu 2 hari. Yap. Jadi besok itu tim Indonesia kemungkinan besar kalau aku lihat dari jadwal tidak bertanding. Karena memang ada pause-nya sedikit gitu loh Cipi dan juga Goni. Yang membuat nantinya tim lainnya itu akan bertanding terlebih dahulu di besok harinya. Nah Ini dia langsung ini dia ya. nih. Tomorrow schedule tentunya ada 4 match lagi. Deus Vault akan berhadapan di The Ohio Brothers untuk grup D. Dan untuk tentunya Burmese Goals kali ini akan berhadapan dengan tim Flash dan siapa lagi nih Cipi? Ada Season yang nantinya akan berhadapan dengan Bigetron Sons dari grup A dan ditutup dengan ada Blacklist International yang akan berhadapan dengan RRQ Akira dari grup B. Oh, aku gak sabar sih untuk bagaimana menyaksikan pertandingan pertama. Yes. Bahkan untuk pertandingan yang kedua juga aku sangat excited sekali. Karena aku lumayan memantau bagaimana qualifier Ya. dari Myanmar.
Dan itu sangat unik sekali, Burmese Gold. Yap, Yang dimana ini adalah para pemain muda semuanya. Dan kebetulan untuk Blink yang tadi mungkin sempat memunculkan hero powernya Ruby juga. Bahkan ini juga unik nih Cipi, karena Blink ini bermain dengan hero cover. Tapi tiba-tiba dia membawakan hero yang kayak Kaja, hero yang benar-benar pick off powernya luar biasa banget. Luna Om Botak juga tadi sudah menunjukkannya, dia hero cover. Tapi tiba-tiba bermain dengan rushing power Hilda. Yang menandakan kalau di M5 semua bisa terjadi. Dan bahkan development dari antar pemainnya itu benar-benar nyata adanya. Iya. Ini terlihat juga sebenarnya kualitas adaptasi ya. Dimana mereka dengan patch mungkin dengan mendalami hero pool, menambahkan hero-hero mereka, meta mereka. Dan kalian juga sebenarnya nih, aku pengen ngingetin kalian juga bisa beradaptasi. Dan yang lagi nonton di platform manapun, bisa langsung nonton beradaptasi dan nonton live. Karena misalkan di sini Taman Ismail Marzuki, aku pengen ngingetin, kalian di Jakarta bisa cek Taman Ismail Marzuki. Langsung cek di Bandung juga. Di Cikapundung River Spot. Boleh. Dan juga di Semarang ada di Taman Balai Kota. Jadi buat kalian ini nih, simpen titik-titik ini, terutama kalian misalkan berada di ada Indonesia main, itu bisa banget nonton. Dan ingat ya, tanggalnya dari tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 17 di Grand Final kita. So, catat ya guys ya, dan juga jangan lupa juga nih buat kalian yang selalu belanja-belanja kebutuhan kalian di Indomaret, jangan lupa juga lagi ada collaboration antara Indomaret dan juga MLBB M5 World Championship. Ya di mana t-shirt M5 ini bisa kalian dapetin melalui klik Indomaret dan juga Indomaret Poinku. Wah, dan teman-teman juga kalau misalkan aku masih inget nih ya, waktu wildcard aja aku udah sempat mention, itu tuh bisa kalian cek langsung di aplikasi klik Indomaret. Dan kalian bisa di delivery loh untuk bajunya. Jadi nggak repot-repot ke Jadi Indomaret. ya kalau misalkan kalian mau jalan-jalan ke Indomaretnya boleh. Nggak apa-apa. Sekalian jajan. Tapi kalau mau nunggu bisa. Kalau mau nunggu bisa. Tinggal di rumah. Bener. Tapi emang nyampe. Cipi emang sebagai wanita suka untuk menunggu. Kan enggak tentunya kan. Iya sih, sukanya yang satset-satset nyamperin gitu-gitu sih. Nah makanya kalian juga bisa langsung cus sekali ya. Kapan lagi loh t-shirt eksklusif dari Indomaret dan juga M5. Iya, dan juga buat kalian lagi nonton nih, jangan lupa nih. Tagarnya sekarang Indonesia, S-nya diganti 5 tentunya. Di sekarang, dan buat kalian tentunya suarakan terus dukungan yang positif kepada dua tim Indonesia yang sedang berjuang di Filipina. Benar sekali, dan ingat tadi untuk tomorrow schedule-nya tuh GMT plus 8 ya. Dimana itu dia. ada gap 1 jam. Dikurangin 1 jam aja. Benar, atau mungkin buat teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian tengah ya kan. Itu mungkin lebih lebih gampang adjustment-nya. Kayak teman-teman yang mungkin ada di Bali ya kan, atau mungkin Lombok ada yang di sekitarnya lah, daerah timur, ya NTB, kan? Terus NTT. di beberapa di Kalimantan juga ada. Teman-teman langsung adjust aja jamnya itu disamain gitu loh. Benar. Jadi misalkan jam 14.00 GMT plus 8. Yep. Ya udah samain aja berarti jam 2 tetap. Benar. Tapi kalau misalkan kayak di kita di waktu Indonesia bagian barat itu dikurangin 1 gitu. Benar. Ya, dan buat teman-teman ini aku pengen ngomong lagi, mungkin buat kalian ini yang kita lagi berada di venue, terus ya. kita akan selalu mention terus kalau misalkan sedang berjalannya M5 ini bisa nonton bareng Yuzong. Ini ada Yuzong Truck mungkin terlihat, mungkin karena pokoknya akan kelihatan. Dan ini 2-17 Desember tadi di-mention juga ada berada di 3 titik. Jakarta, Taman Ismail Marzuki, berada di Bandung, ada di Cikapundung River Spot, dan juga tentunya di Semarang di Taman Balai Kota. Jadi buat kalian make sure datang bersama, bawa siapapun, keluarga, ayang, terserah. Untuk nobar dan support Indonesia. Benar banget. Sekarang Indonesia. Sekarang Indonesia tentunya ya. Jangan sampai kelewatan karena ini pasti akan seru-seruan bareng juga untuk watch party. Dan mungkin diingetin lagi buat kalian yang ketemu truk yang ada Yuzongnya, kalian jangan lupa untuk foto. Foto langsung upload, jangan lupa tag Real Mobile Legends ID. Dan juga gunakan hashtagnya, ada banyak nih Goni. Ada Cari Nagakui. Ada Yuzong Journey. Dan tentunya ada satu lagi yaitu Sekarang Indonesia. Karena nantinya akan ada hadiah-hadiah eksklusif yang diberikan. Iya benar banget. Apalagi 40 orang ya. 40 orang. Ada epic skin tadi kalau kata per minggu. Per minggu. 40 per minggu selama 20 November sampai 20 Desember. Udah dikurangin 1 karena nanti aku ikut farming. Hah? udah ini ya, udah langsung memastikan dirinya dengan sangat percaya diri gitu ya. Kita harus percaya diri dong. Seperti percaya diri memataskan untuk tim Indonesia nantinya merebut kembali juara di M5.
Dan wow, ini benar-benar untuk nge-recap sedikit 4 match hari ini. Ya. Oke. Berarti kurang lebih 2-0 semua. 2-0 semua. Tapi untuk besok yang menarik adalah The Ohio Brothers yang bertanding. Ya. Itu nantinya kita harus melihat dan juga memantau bagaimana permainan dari Best Player One. Jungler yang benar-benar baru muncul wajahnya Ya. ketika di ajang MSC dan bahkan di qualifier MSC kemarin. Mungkin waktu di MSC dia belum maksimal karena itu adalah panggung pertama dia di offline. Tapi lihat kemarin waktu di ajang MPLI dia sangat mengejutkan sekali. Dan dia juga tipikal jungler damage dealer. Yap. Untuk match selanjutnya ini, match yang kedua tadi aku udah sempat mention Burmese Gold. Burmese Goals. Ya nantinya mungkin kalau misalkan kita berbicara sedikit, tentunya agak sedikit menarik karena ketemu sama tim Flash. Yes. Di mana ada Hades di dalamnya juga yang kali ini sedang pulang kampung juga ke Filipina berarti Pulang kan. kampung. Untuk match yang ketiga yang lebih menarik adalah bagaimana tadi Bigetron Sons yang baru dikalahkan. Yap. Dan mereka perlu untuk mendapatkan poin lebih banyak lagi. Tapi lawannya Siusun. Masalahnya Siusun ini, pick of powernya luar biasa Tinggi kuat sih, banget. Dan setuju. untuk match terakhir, Sensui dari Blacklist International kemarin sempat membawakan Popol Kupa Jungler. Ya. Dan itu apakah kita akan lihat kembali ketika berhadapan dengan RRQ Akira? Karena RRQ Akira, for your information, Tekashi sebagai explainernya itu di Liga Latam lebih dari 90% dengan Yuzong. Bahkan di Grand Final Liga Latamnya aja, ketika bertemu dengan Bigetron Sons, dia tuh 4-0 Yuzong semua 4 gamenya. Maskot Ini. M5 ya, ini menjadi karakteristik Benar. dari Tekashi ya, dari RRQ Akira. Apalagi kalau bicara soal Blacklist, sama Onyx gak sih? Karena kalau berkaca tumpuan mereka di MPLI, yang diturunin bukan main line up mereka juga kan? Untuk M5. Iya, ini benar-benar mirip juga sama tim Flash juga ini. Iya. Hades tidak ikut MPLA. Jadi sebenarnya lihat M5 mungkin ada beberapa tim yang setuju. lebih mereka akan adjust lagi, akan lebih dalam lagi tentunya. Lebih mempersiapkan dan juga. Lebih Iya. mempersiapkan lagi dan Ya, itu contohnya ekspektasinya. mungkin teman-teman dari penonton semuanya atau bahkan mungkin dari kita juga kaget tadi melihat bagaimana Burmese Gold yang bahkan menyamai bagaimana intensitas permainan dengan AP Brand. Iya, itu tuh udah gokil sih. Iya, karena seperti yang kita tahu, mereka bukan pertama kalinya ketemu, mereka juga udah pernah ketemu di ajang IESF. Jadi harusnya emang teman-teman dari AP Brand udah tahu pola permainan dari Burmese Gold seperti itu. Setuju. Sama halnya besok kalau kita saksikan bagaimana pertemuan dari The Ohio Brothers. Yes. Yang nanti akan bertanding tentunya untuk mungkin menjadi match pembuka mereka. Karena mau bagaimanapun dari North Amerika juga sangat-sangat tidak bisa Underestimate lah. Underestimate. Setuju. Sangat tidak bisa dan tentunya banyak hal yang tidak bisa diekspektasi untuk besok dan selanjutnya pokoknya di group stage banyak kejutan dan untuk hari ini secara terpaksa mari kita harus tutup 4 match sudah semua 2-0 dan Goni, Cipi dan juga KB akan meminta maaf jika misalkan ada salah kata dan tentunya atas nama seluruh kru dan kerabat yang bertugas kita harus tutup day one dan see you next time. See you tomorrow di jam yang sama untuk group stage M5 World Series. Yes, See better you than great. tomorrow. Better than great.
bisa surutkan ku tahu kita akan bangkit as this round versus game now. Got the power on my shoulders. Tahu ku sempat taruh, kau bisa buatku lelah, but you can keep me from my honor. I feel like the floor is lava, the energy's getting higher. You set me on your arms, 'cause I know just what we got. I got you like na-na-na-na, and you know we hold the power. 'Cause we are better than great. 'Cause we are better than great. Aku yang terhebat, apa memang lu ku jadi terhebat. Transcend myself into this game, yeah. I believe the power to turn me afraid. Kemenangan bukan cek yang lemah. The start of the game shall reveal better than great, it's how we feel. I feel like the floor is lava, the energy's getting higher. You set me in my arms, 'cause I know just what we got. I got you like na-na-na-na, and you know you hold the power. 'Cause we are better than great. I can tell you if I don't stay in my way. Stand tall and we talking. We are better than great. Kita yang terhebat, hadapi dan tak kembali. Leopard tak berubah. We are better than great. 'Cause we are better than great. If we stand tall and believe, kau dan aku kan bisa. Dengan tekad membara, you see, I'm better than you see, I'm better than you see, I'm better than Ku berlatih jadi hebat, don't stand in my way. Stand tall and we talking. We are better than great. Kita yang terhebat, hadapi dan tak kembali. Leopard tak berubah. We are better than great. Hit me like I might get over, but you can give me in no corner. I know I can make a comeback, ace this round and finish this game now. Got the power on my shoulder.